Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa? Yaitu saya akan sharing tentang gimana sih cara menanam bunga Torenia di rumah. Seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman bunga Torenia saya yang baru saya beli. Ini bunganya warnanya ungu seperti ini. Bisa di zoom ya, saya deketin. Nah, bunganya sangat bagus ya, seperti mirip apa ya, trompet, seperti kartun, lucu deh pokoknya ya. Ini banyak warnanya, biasanya ada yang pink, ada yang merah, ada yang ungu. Kebetulan saya belinya yang ungu ini. Ini harganya satu potnya sekitar 15.000. Itu tanaman ini sangat gampang untuk ditanam dan dikembangbiakan. Saya dulu pernah beli zaman 2 tahun yang lalu, sampai dia berkembang banyak, karena usianya udah nggak memungkinkan akhirnya mati. Nah, saya akan mencoba menanam kembali dan akan saya sharing dengan teman-teman supaya tanamannya subur dan banyak, dan bunganya juga sangat selebat mungkin. Ini tanaman Torenia ini sangat suka dengan sinar matahari, maka dari itu saran saya kenakan dia sinar matahari minimal dari pagi sampai siang tiap hari ya. Misalnya kita taruh di pinggiran teras rumah boleh, yang penting terkena sinar matahari. Lalu untuk perkembangbiakan sendiri, ini nanti kalau bunganya mengering, kita bisa petik, kemudian kita bejek apa ya bahasa Indonesianya, kita remas-remas, kemudian kita taburkan di media yang akan kita pakai buat perkecambahan dari biji tanaman Torenia ini. Oke, kembali lagi cara penanamannya. Ini media awalnya itu dari sekam mentah seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, itu adalah sekam mentah. Sekam mentah ini sebenarnya sangat praktis, makanya para penjual atau tukang tanaman itu lebih baik pakai sekam mentah ini, tidak ribet. Tapi ada kelemahannya, yaitu apa? Lama-kelamaan kalau untuk jangka panjang di rumah kita itu sekam mentah akan membusuk, dan kalau udah membusuk biasanya itu rentan dengan penyakit-penyakit jamur, bakteri dan sebagainya yang akan menyerang tanaman kita. Maka dari itu saran saya untuk pemindahan pot awal pada tanaman Torenia kita ini, kita pindahkan ke media yang baru, pot yang lebih besar lagi agar semakin berkembang tanamannya. Yaitu medianya apa? Ini saya sudah siapkan. Nah, ini campuran dari kompos, terus ada pupuk kandang, sekam bakar, kokopit, semua udah jadi satu. Ini saya beli 10.000 satu karung 5 kilo ini. Lebih praktis buat teman-teman yang sibuk bekerja atau aktivitas lain tiap hari. Jadi tidak usah membuat ya. Kalau membuat media terlalu ribet, karena harus mencari pupuk kandang, membuat sekam bakar dan lain sebagainya. Lalu pot yang saya pakai itu pot minimal ukuran 1 jengkal atau 1 jengkal lebih. Kebetulan saya punyanya 1 jengkal lebih, tapi nggak apa-apa, tanamannya akan biar semakin besar dan berkembang. Oke, sekarang siapkan medianya ya. Kita masukkan media tanamnya. Nah, seperti ini. Ini sampai batas bibir garis yang kedua ini garis pertama, garis kedua seperti ini. Kemudian apa? Saya punya ini pupuk kambing. Pupuk kambing ini sebagai penghasil nitrogen, juga sebagai pengganti pupuk urea. Saya campurkan 1 genggam.
Nah, seperti ini genggam ke media awal ya, seperti ini. Oke guys, lalu apalagi yang akan saya campurkan? Ini dia, saya akan mencampurkan dari kapur dolomit sedikit aja ya. Cukup segini. Kapur dolomit ini gunanya agar apa? Yaitu menjaga pH tanah yang stabil, yaitu untuk standar tanaman yaitu 6-7. Jadi itu tanamannya kan selalu subur. Seperti ini kita aduk ya, agar tadi dolomit dan pupuk kambingnya menyatu jadi satu. Nah, kalau udah menyatu seperti ini, kita beri lubang di tengahnya seperti ini untuk nanti peletakan dari si akar tanaman Torenianya. Oke ya. Kalau udah begini kita pisahkan. Kita kembali ke tanaman Torenianya. Sekarang kita bongkar pelan-pelan. Kita ketuk-ketuk bikin pantatnya. Oke. Ini tanamannya udah, akarnya udah banyak yang menyatu, jadi kita nggak terlalu banyak membuang dari medianya, takutnya tanamannya mati karena akarnya banyak yang bergeser ataupun putus. Oke ya, kita buang sedikit aja media tanamnya. Nah, kali udah menyatu semua, jadi nggak usah terlalu dibuang media awalnya. Kita cukup masukkan ke dalam media yang baru. Oke guys, jadi ini udah ya. Jadi udah rapi, medianya udah masuk semua. Kemudian ini samping-sampingnya ditekan seperti ini agar tanamannya itu tegak ke atas, sampingnya dipadatkan. Tekan seperti ini ya. Nah, seperti ini agar tanamannya tegak ke atas, tidak, kalau kita siram itu tidak miring ke kanan kiri atau tidak rebah. Nah, tekan. Kalau seperti ini biasanya habis penanaman awal saya siram dengan pupuk organik dari campuran kacang panjang dan toge. Itu udah saya share di video saya yang lainnya, teman-teman bisa lihat. Kalau tidak dengan pupuk organik ya kita siram aja, nggak masalah. Nanti 3 hari kemudian kita siram dengan pupuk organik. Oke guys. Oh ya, saya selanjutnya akan ngasih tahu tanaman Torenia ini itu akan sangat rentan dengan serangan kutu. Maka dari itu teman-teman harus siapkan insektisida dari sekarang agar nanti sewaktu-waktu ini diserang dengan kutu-kutuan, kutu putih atau kutu hitam, kutu kebul ya, itu kita bisa langsung semprotkan. Karena tanaman ini sangat mengundang daya tarik untuk para kutu-kutu yang menyerang tanaman ini. Lalu untuk cara perawatannya, kita harus semprot juga nanti dengan pupuk bunga dan pemangkasan agar semakin rimbun. Nanti untuk perawatan seperti apa kelanjutannya, minggu pertama, minggu 2 akan saya share lagi di video-video saya yang lain. Maka dari itu jangan kemana-mana ya guys. Subscribe jangan lupa. Nanti minggu kedua, minggu 3 saya akan kasih cara perawatan selanjutnya, pemangkasan seperti apa agar tanaman ini atau tanaman Torenia ini semakin berkembang, semakin subur. Dan teman-teman juga punya tanaman seperti ini di rumah, bisa sama suburnya, sama lebatnya bunganya seperti punya saya. Oke guys, sekarang kita siram ya dengan air biasa atau dengan pupuk organik, terserah teman-teman. Oke guys, sekarang kita siram ya.
Sekarang kita siram agar sampai akarnya basah dan airnya keluar dari drainase bawah. Biasanya saya kasih pupuk organik, tapi karena hari ini saya buru-buru, jadi pembukannya besok aja. Sementara sini saya siram aja dulu ya, sampai airnya keluar dari drainase bawah. Berarti kita udah selesai pemupukan atau selesai penyiraman ya. Nah, airnya udah benar menetes, berarti udah siap untuk atau udah selesai untuk penyiramannya. Oke guys, itu aja ya. Nanti perawatan selanjutnya akan saya share lagi di video yang lain. Jangan lupa subscribe. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.